Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Sudah buka? Oh, tidak puasa. Kalau lagi puasa, tidak dengar jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, seluruh jamaah Masjid Az-Zumar yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam belajar. Mudah-mudahan Allah teguhkan hati kita dalam iman dan takwa, sehingga bermodal iman dan takwa Allah berikan kepada kita ridhonya. Kemudian dengan ridho itu pula kita diizinkan masuk ke dalam jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan mentadabburi surah yang ke-99. Surah Al-Zalzalah. Nama lain dari surah Al-Zalzalah adalah surah Al-Zilzal. Diambil dari kata idza zulzil, al-zilzal. Zal, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh menyebut al-zalzalah, boleh menyebut al-zilzal. Surah ini Bapak Ibu kalau kita lihat dari urutan turunnya surat, maka surat ini turun setelah surah An-Nisa. Kalau kita lihat dari penyusunan Al-Quran, surah ini Al-Zalzalah disusun setelah surah Al-Bayyinah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, turunnya surah ini disebabkan dahulu orang-orang kafir itu banyak dan sering bertanya kepada Nabi tentang apa? Tentang hari perhitungan, tentang hari penghisapan, tentang hari kiamat. Sama seperti amma yatasaalun, tentang apa sih mereka saling bertanya-tanya, berbeda pendapat. Nah ini, pada saat itu ketika Nabi Allah Muhammad SAW berdakwah menurunkan ayat-ayat ini, berbicara tentang penghisapan, berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang nanti amal baik akan ditimbang, amal buruk akan ditimbang, kemudian amal baik akan dibalas, amal buruk juga akan dibalas. Orang-orang banyak tidak percaya pada saat itu. Bahkan mereka mengolok-olok Nabi Muhammad, diejek Nabi Muhammad. Bahkan ibu, bapak, Nabi Muhammad itu suka ditanya-tanyain, tapi tanyanya bukan bermaksud untuk tanya beneran, tanya bentuk ngolok-ngolok, ngejek. Ah, tidak, yang benar, kan gitu. Itu pertanyaan yang ngolok-ngolok, ngejek. Orang-orang itu bertanya, ayyana yaumul qiyamah, surah Al-Qiyamah. Ayyana yaumul qiyamah, kapan sih hari kiamat tuh? Yoni anda Muhammad, ngota Muhammad nih. Kapan coba? Kapan? Ah, macam itulah kira-kira. Kemudian, mata hadza wa'du? Kapan hari penghitungan tuh? Kapan hari penghisapan tuh? Kapan ancaman Allah tuh datang? Datang, Kami sehat-sehat baik, gitu bahasanya. Akhirnya
Dengan kondisi yang seperti ini Allah menurunkan surah Al-Zilzal atau surah Al-Zalzalah yang bertujuan untuk menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya itu sebagian tanda-tanda hari kiamat. Jadi ketika orang-orang itu bertanya kapan sih, kapan sih, kapan sih, kapan sih, Allah turunkan surah ini supaya mereka tahu sebagian tanda-tanda hari kiamat. Timbul pertanyaan, kemarin ketika saya pengajian surah ini juga di masjid yang lain, ditanya sama jamaah, Ustadz, kenapa sebagian saja yang diceritakan sama Allah, yang diinformasikan sama Allah, kenapa tidak semuanya, baik? Kenapa di sini cuma sebagian tanda-tanda hari kiamat yang diceritakan? Nah, maka Bapak Ibu jawabannya supaya manusia itu benar-benar paham bahwasannya manusia tidak bisa memahami dan mengetahui secara pasti kapan terjadinya hari kiamat. Kalau Allah runtutkan tanda-tanda hari kiamat itu secara detail, secara lengkap, tidak menjadi sesuatu yang rahasia lagi, kan gitu. Sehingga kita ini sudah dekat, siap-siaplah, kan gitu. Nggak ada yang tahu tentang hari kiamat, dibuat rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan tanda-tanda hari kiamat itu kami informasikan melalui ayat ini, melalui surah ini hanya sebagian saja supaya mereka paham bahwa tidak ada manusia yang bisa mengetahui waktu pastinya terjadi hari kiamat. Bapak Ibu termasuk Nabi Muhammad pun tidak tahu hari kiamat kapan, ya. Walaupun Nabi Muhammad sudah dikasih wahyu, dikasih tanda-tanda, dikasih informasi sebagian, tapi tidak tahu Nabi ketika ditanya sama orang-orang kafir, kapan Muhammad, tidak bisa Nabi jawabnya. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke 187, ya, surah Al-A'raf ayat 187, coba kita buka. Ketika Allah berfirman, kalau nak buka dulu silakan. Surah Al-A'raf ayat 187. Ketika Nabi ditanya-tanya sama orang-orang kafir, ya, terus-terusan ditanya, Nabi tidak bisa jawab, cuman sebagian tanda-tanda hari kiamat itu yang Allah informasikan, tidak tahu waktu terjadinya pasti. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 187. Apa firman Allah? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Muhammad, ketika mereka datang kepadamu untuk bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Sebut ke mereka Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya Allah yang tahu. Nah, ini bimbingan Allah untuk Nabi Muhammad. Muhammad, kalau besok manusia itu nanya lagi, sebut kepada mereka tentang hari kiamat itu hanya Tuhanku yang tahu. Aku tidak tahu kapan terjadinya, cuman aku hanya diberitahu sebagian tanda-tandanya. Itu yang pertama. Katakan Muhammad kepada mereka yang bertanya, pengetahuan waktu terjadi hari kiamat itu cuma Allah yang mengetahui. Kemudian apa lagi? La yujalliha liwaqtiha illahu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah. Diulang lagi, ditegaskan lagi sama Allah. Kalau ada orang yang bisa meramal hari kiamat, itu sesungguhnya bohong. Yang lagi viral ya itu termasuk. Kemudian yang lagi viral juga, siapa namanya? Gupron yang bisa ngomong bahasa semut.
bahasa jin, bahkan buka pula pripatnya. Kita bukan ngolok-ngolok, cuma lucu nih kayaknya. Setiap dalilnya mangkola, makoli, ma Allah, fima Allah, ya Allah. Ya, lebih baik kita tidak tahu. Bagian tidak tahu, lebih baik tidak tahu. Karena kalau kita tahu rasanya nak mencaci maki. Beliau juga termasuk orang yang mengatakan, saya bisa panggil malaikat Jibril, Israfil. Saya tahu hari kiamat itu kapan terjadi. Kata beliau. Ya Allah, tidak ada tentang hari kiamat, tidak ada yang mengetahui. Tidak ada seorang pun, kata Allah, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang bisa mengetahui dan menjelaskan tentang hari kiamat kecuali Dia, Allah yang Maha Tahu. Saqulat fis samawati wal ardh. Dan kiamat itu sangat amat apa? Saqulat kemarin apa kita bahasanya? Berat kan? Fa'amman saqulat. Saqulat artinya berat. Dan kiamat itu, kata Allah, huwa saqulat fis samawati wal ardh. Kiamat itu sangat amat berat bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya apa ya? Sangat berat ini, sangat menakutkan, sangat mencengkram, sangat ditakuti oleh manusia. Dan terakhir Bapak Ibu, informasi tentang hari kiamat, Allah katakan, la ta'tikum illa baghtah. Dan kiamat itu tidak akan datang kepadamu kecuali kiamat itu datangnya secara tiba-tiba. Walaupun sebagian tanda hari kiamat sudah dijelaskan di berbagai surat, termasuk surah Al-Zalzalah, tapi tetap Allah katakan kiamat itu datangnya secara tiba-tiba. Berarti kita simpulkan Bapak Ibu dari ini 4 informasi tentang hari kiamat. Kalau ditanya tentang hari kiamat, 1, tidak ada yang tahu tentang hari kiamat kecuali Allah. 2, dijelaskan tidak ada yang bisa menjelaskan dan memberikan informasi yang paling akurat tentang hari kiamat kecuali Allah. 3, kiamat itu sangat berat, sangat menakutkan, sangat mencengkram, sangat dahsyat untuk kita manusia atau seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dan yang keempat, kiamat itu akan datang kepada kita secara tiba-tiba. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Muhammad pun ditanya tentang hari kiamat tidak tahu. Kita jangan sok tahu. Di surah Al-Zalzalah, pada permulaan surah ini Allah menjelaskan serta menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa mencengkram suasana dan situasi di hari kiamat. Kita baca bersama-sama dulu dari ayat 1 sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sadaqallahul azim.
secara tekstual al-zalzalah itu artinya guncangan. Bagaimana guncangan ini? Maka para ulama Quran, nah ibu, menariknya ini, sisi menarik dan keunikan lafaz dari ayat yang pertama ini, ulama Quran mengatakan inilah bentuk keguncangan yang akan terjadi itu. Coba kita sebutkan idza zulmu, lidah kita itu, anggap lidah itu sebagai bumi. Idza naik, zil naik ke belakang lagi, al ditarik ke atas karena ro itu takhim tebal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, lidah semua yang bergerak. Kata ulama Quran, ketika kita menyebutkan ayat pertama dari surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, tampaklah lidah kita ini goyang, naik turun, naik turun, naik turun. Begitulah agaknya nanti bumi diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Idza, apabila, ibu, di dalam surah apa ya? Kita sudah ketemu surah yang pakai idza belum? Idza jaa, ya. Baru satu surah ya. Baru satu surah yang kita mulai dengan idza. Masih ingat? Kalau masih ingat, idza itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Kalau Allah pakai kata idza, apabila sesuatu akan terjadi, maka itu pasti terjadi, Bu. Karena idza itu menunjukkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Idza zulzilatil ardu, apabila nanti bumi diguncang, zilzalaha, dengan guncangan yang sangat hebat, guncangan yang sangat dahsyat, guncangan yang akan meluluh lantakkan seluruh isi yang ada di langit dan di bumi. Kata Allah, guncangan yang tidak ada bandingannya. Kalau kita berbicara tentang hari kiamat, ingat di surah Al-Qari'ah kemarin, kata Al-Qari'ah itu apa? Al-Qari'ah itu adalah peristiwa yang dahsyat, yang peristiwa itu belum pernah terjadi sebelumnya. Masih ingat? Alah, lupa. Kalau kita buka catatannya pasti ada. Seingat kita. Kalau kita sedang berbicara tentang dahsyatnya kiamat, pedihnya tentang neraka, maka pedihnya itu, perihnya itu, sakitnya itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sama seperti ini, guncangan yang dahsyat, yang hebat, yang meluluh lantakkan semua isi yang ada di langit dan di bumi, itu guncangan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada bandingannya, Bapak Ibu sekalian. Hari ini bumi tenang, Bu, ya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lainu sabiqun nahar. Langit, bumi, matahari semuanya berjalan pada porosnya masing-masing. Jadi bumi ini sebenarnya dikelilingi dengan planet-planet yang lain, bintang-bintang yang lain. Bumi bergerak tak? Bumi bergerak juga. Berputar bumi. Cuman pertanyaannya, kenapa kita nggak terbolak-balik? Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, kita yang dilahirkan, kita yang tumbuh dewasa, semuanya akan berakhir dengan satu titik yang disebut dengan kematian. Hari ini kita melihat bumi ini dengan segala keindahannya, bumi ini dengan segala ketenangannya, tapi pada akhirnya akan sampai pada satu titik yang dimana bumi ini akan digoncang oleh Allah sehingga bumi ini tergonjang-ganjing, hancur. Ayat yang keduanya, wa akhrajatil ardu asqalaha. Karena dahsyatnya guncangan itu, Bapak Ibu, sehingga membuat bumi ini menjadi muntah. Apa muntah? Muak. Bumi menjadi muntah dan mengeluarkan seluruh isi yang ada di dalam perutnya. Jadi bumi yang kita pijak ini, Bapak Ibu,
punya perut yang besar. Apa yang ada di dalam perut bumi, seluruh isinya ketika bumi ini sudah diguncang, semuanya akan keluar. Para ulama lain kemudian mengatakan bahwasanya nanti bumi itu akan diayunkan dengan ayunan yang sangat kuat. Ini bumi goyang kuat-kuat. Sehingga apa? Sehingga semua isi yang ada di dalam perut itu keluar, terbongkar semua. Pertanyaannya, apa isi perut bumi itu? Kan gitu, Bapak Ibu. Ketika ulama menafsirkan ayat ini, isi perut bumi itu banyak. Tulang belulang, manusia dikubur di dalam bumi, keluar begitu tulang-tulang nih. Tulang ekor kita nih, nanti yang bersisa tulang ekor kita, keluar nih. Ada juga yang mengatakan bahwasanya magma itu apa? Kalau gunung keluar isi gunungnya itu magma, panas, jelas. Batu-batuan, segala batu ada, batu bacan ada semua, batu bara apalagi, logam, besi, emas, tambang, minyak, semua kekayaan bumi lah, Bu. Apa yang ada di dalam bumi? Kita lihat Bapak Ibu, bumi terus dikeruk, ya kan? Terus digali. Kenapa? Mengambil kekayaan bumi, mengambil isi perut bumi. Tapi pada akhirnya nanti pada saat bumi ini sudah diguncang sama Allah, di depan mata ada emas. Bahkan sebesar-besar tiang ini, Mas, Bu. Enggak pula ada yang nak ngambil. Tidak ada. Semua isi perut bumi keluar. Itulah makna wa akhrajatil ardu asqalaha. Begitu dahsyatnya guncangan yang Allah ceritakan pada surah Al-Zalzalah ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila nanti bumi diguncangkan dengan guncangan yang hebat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, karena guncangan itu bumi mengeluarkan seluruh isi perutnya. Tergambar dahsyatnya kuasa Allah pada saat itu. Ayat pertama dan ayat kedua ini Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini seolah menggeretak orang-orang kafir tadi itu, ya. Orang-orang kafir yang bertanya-tanya tentang hari kiamat kepada Nabi Muhammad SAW. Kapan Muhammad kiamat tuh? Kapan azab itu? Nah, sekarang baru diceritakan tanda-tandanya dulu. Seolah ayat ini mau menggeretak orang-orang yang bertanya itu supaya apa? Supaya mereka itu mau memikirkan dan membayangkan dahsyatnya peristiwa itu, kejadian itu. Sehingga apa? Sehingga diharapkan mereka bisa insaf dari kekafiran, kekufuran, dan keingkarannya. Ayat yang ketiga. Qala al-insanu ma laha. Pada saat itu Bapak Ibu, manusia yang hidup, ya, yang mengalami kejadian ini, yang bertemu dengan peristiwa ini, termasuk orang-orang kafir pun akan bertemu dengan peristiwa ini. Orang-orang yang ingkar dengan peristiwa kiamat ini, mereka masih hidup, ya. Tapi yang jelas yang dituju oleh Allah ini tadi, orang yang kufur nikmat, orang yang ingkar terhadap hari kiamat. Nanti manusia model seperti ini, waqalal insanu malaha, manusia yang menyaksikan itu terheran-heran dan merasa bingung, sehingga diantara mereka dengan gugup, dengan cemas, dengan khawatir bertanya-tanya. Wa qalal insanu malaha, ada apa dengan bumi ini? Kenapa bumi ini? Dulu bumi tidak pernah sebelumnya terjadi seperti ini. Ada apa dengan bumi? Bumi kenapa? Bumi kenapa? Karena pada saat itu Bapak Ibu, guncangan, jangan kita bayangkan guncangan seperti gempa bumi di tempat-tempat yang sudah pernah terjadi. Tidak gitu. Lebih dahsyat lagi. Sedahsyat-dahsyatnya gempa bumi yang pernah kita saksikan dengan mata kita hari ini, itu tak sebanding dengan guncangan yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Sehingga mereka akan bertanya, wa qalal insanu malaha, bumi sebelumnya belum pernah terjadi seperti ini, ada apa dengan bumi? Orang-orang kafir yang tidak mengimani hari kiamat tadi, orang-orang yang kufur dengan nikmat, mereka kaget, mereka khawatir, cemas, terkejut, benar-benar dalam keadaan gugup. Dan pada saat itu Bapak Ibu,
pada saat orang-orang itu benar-benar cemas dan khawatir, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan bumi, maka pada saat itu pula lah bumi akan menyampaikan dan menceritakan tentang dirinya sendiri. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada saat manusia itu sudah ketakutan, sudah merasa khawatir dan takut dengan takut yang sangat mendalam, bumi tegak berdiri dan memberi kabar tentang dirinya. Apa? Jadi Bapak Ibu, ayat 4 ini seolah gini Bu, ini seolah-olah itu nanti bumi, ya, nanti bumi itu berbicara, ya. Bumi berbicara kepada manusia yang hidup pada saat itu. Kata bumi apa? Inilah permulaan hari kiamat. Welcome, kata bumi. Bahasa kita, welcome, selamat datang. Inilah hari kiamat. Ini permulaan, baru permulaan. Belum lagi idzas samaa'un fatarat, kalau langit sudah dibelah, koyak, robek. Hari ini kita lihat langit kokoh, berdiri, 7 lapis langit, tak ada tiang yang menyangganya. Tenang kita nengok, bisa nengok burung terbang di atas, bisa nengok pesawat terbang di atas. Ada masanya langit yang kita lihat kokoh hari ini terbelah, koyak, robek. Kenapa? Karena sudah kuasa Allah. Sebelum langit itu bumi berbicara, welcome, inilah hari kiamat, inilah permulaan hari kiamat. Aku bumi tempat kalian berpijak, aku telah hancur dan aku akan menjadi hancur sehancur-hancurnya. Sungguh Tuhan kalian yang maha kuasa itulah telah memerintahkan aku untuk hancur, sebagaimana dahulu Tuhan kalian itu memerintahkan aku untuk menjadi bumi, dan sekarang aku diperintahkan oleh Tuhan kalian untuk hancur, dan aku pun akan hancur sehancur-hancurnya. Berakhirlah kehidupan dunia, selamat datang kehidupan akhirat. Seolah-olah bumi berbicara tentang dirinya seperti itu Bapak Ibu. Itulah makna yauma idzi tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan menyampaikan beritanya sendiri. Bi anna rabbaka awha laha. Ini penegasan Bapak Ibu, bi anna rabbaka awha laha, sesungguhnya Tuhanmu lah yang telah memerintahkan aku untuk hancur sehancur-hancurnya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan sih terjadinya hari kiamat? Nah, kalau kita lihat dari konteks ayat Al-Zalzalah, maka tanda-tandanya ini. Satu, ketika bumi itu diguncang dengan sangat hebat, semua isi bumi keluar, manusia mulai bertanya-tanya ada apa dengan bumi. Nah, itu tanda-tanda permulaan hari kiamat. Tapi Bapak Ibu, tanda-tanda yang dijelaskan oleh Nabi kita sampaikan terlebih dahulu. Apa? Kiamat itu Bapak Ibu sekalian akan terjadi setelah Islam menyebar ke seluruh bagian bumi. Itu kata Nabi. Banyak riwayat-riwayat yang kalau kita ceritakan riwayatnya lebih dari 10 hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dari mana Nabi tahu? Ya jelas dari bimbingan wahyu Allah. Dan tidak semua Bapak Ibu sekalian bimbingan itu menjadi Al-Quran, sehingga ada yang diceritakan oleh Nabi itu tidak menjadi Quran, hanya melalui lisan Nabi Allah Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, kata Nabi Muhammad SAW, kiamat itu akan terjadi apabila nanti banyak anak yang sudah durhaka dan memperbudak orang tuanya. Sudah banyak belum? Sudah mulai banyak. Ya, anak memperbudak orang tuanya, anak durhaka kepada orang tuanya, bahkan anak membunuh orang tuanya pun sudah banyak kita temui di berita media sosial kita, banyak betul. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian, Ibu ini hadis ya, kalau kita ceritakan redaksi atau matannya panjang, nah kita bacakan hadisnya panjang, artinya baik. Kemudian apalagi kata Nabi, kiamat akan terjadi Bapak Ibu sekalian apabila manusia itu sudah tidak menghiraukan ilmu-ilmu agama. Wajar
sangat wajar tatkala ketika ada pengajian-pengajian Bapak Ibu sekalian, yang ada hanya segelintir orang yang diberikan hidayah sama Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang inilah termasuk tanda akhir zaman. Ketika manusia pada saat hidup sudah menghiraukan ilmu-ilmu agama. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kiamat akan terjadi ketika manusia sudah diperbudak oleh materi duniawi. Banyak, jelas. Sudah kita bahas bi anna rabbaka wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sudah kita bahas di surat Al-Adiyat waktu itu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sudah terikat hatinya dengan kecintaan materi dunia secara berlebihan, melampaui batas. Wajar Allah di ayat yang lain mengatakan fa'amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, melewati batas, wa atharul hayatad dunya, mereka mendahulukan urusan dunia daripada urusan akhirat. Ini udah tanda-tanda Bapak Ibu. Ya, secara zahirnya sudah nampak. Cuman yang disampaikan sama Allah ini, yang goncang-goncang ini belum terjadi. Kapan terjadinya? Secara tiba-tiba. Mana dalilnya? Quran Surah Al-Araf ayat 187 tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian masih hadis Nabi Muhammad SAW, kiamat akan terjadi apabila kejahilan dan kebodohan itu sudah ada di mana-mana. Ada nggak sudah? Sudah ada. Sudah banyak kebodohan, kejahilan di mana-mana, di mana tempat ada. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kiamat akan terjadi apabila minuman keras sudah menjadi minuman keseharian. Banyak, sudah tentu banyak. Terakhir, kiamat akan terjadi apabila, nah ini Bu, ini yang menjadi Bapak Ibu, ini yang menjadi renungan bagi kita. Kiamat akan terjadi apabila perzinaan sudah menjadi gaya hidup. Kita yang punya anak gadis, yang punya anak bujang, pastikan anak-anak kita yang gadis dan bujang tidak terjerat pada status perzinahan. Bukan hanya di luar pernikahan, bahkan di dalam pernikahan itu Bu, masih rentan untuk terjebak di dalam lingkaran perzinahan. Mana contohnya? Contoh, film yang sedang viral. Apa film yang sedang viral? Kok Pina, bukan Pina. Yang lagi viral sekarang. Belum nonton ibu-ibu. Sama lah, saya belum nonton juga. Apa sih film yang baru viral tuh? Ipar adalah, hafalnya. Ipar adalah, konon katanya, ini katanya, di dalam film tersebut, ya, di dalam film tersebut terjadi peristiwa yang tidak senonoh. Terjadi oleh siapa? Sama adiknya dewek, adik ipar. Ini kata orang, buat saya juga udah nonton. Kenapa? Karena banyak tulisan-tulisan jangan nonton. Padahal kemarin pengen nonton. Pengen nonton sebenarnya, tapi jangan nonton karena ada adegan vulgar itu tadi. Ya Allah ya Rahman. Baik di dalam pernikahan maupun di luar pernikahan, hari ini perzinahan itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, pastikan kita yang hari ini ya menjalin ikatan pernikahan, jaga betul pernikahan kita. Berdoa sama Allah, ya Allah jadikanlah suami kami menjadi satu-satunya suami yang menyejukkan pandangan. Begitu pula kami yang sebagai suami, kami berdoa terus kepada Allah, ya Allah jadikan mata kami ketika melihat perempuan-perempuan selain dari istri saya, jadikanlah perempuan-perempuan itu hina, perempuan-perempuan itu buruk, yang baik, yang sejuk, yang indah di pandangan kami, pandangan saya hanya seorang istri saya yang ada di rumah. Wah, senang Bu istri kalau dibanggain ini Pak. Cuman 1001 orangnya ini pula kan. Tapi Bapak Ibu saya salut, ini kita cerita tentang guru kita. Ini guru
Ini doa guru kita Profesor Dr. Adi Hidayat, Ustaz Adi Hidayat. Di dalam ceramahnya ada saya temui, beliau ngomong seperti itu. Beliau berdoa, ya Allah jadikanlah mata kamu. Luar biasa, bisa seorang ustadz seperti itu. Kalau saya agak-agak masih naik turun, Bu. Tapi insya Allah selalu saya dawamkan, ya Allah jaga betul mata saya dari perempuan-perempuan yang lain. Jadikan perempuan yang ada di rumah itu menjadi satu-satunya perempuan yang sejuk untuk dipandang. Itu doa saya juga di dalam keseharian saya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas tanda-tanda peristiwa hari kiamat sudah nyata, tampak di sekitar kita, ada di sekitar kita, tinggal nunggu kapan masanya kiamat itu memang benar-benar terjadi. Tapi yang mesti kita yakini, kiamat itu terjadinya secara tiba-tiba. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah bumi atau alam semesta ini hancur-hancuran, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Quran surah Az-Zumar ayat ke-68 sampai ayat ke-70 sudah pernah kita bahas, ya, sudah pernah kita bahas. Setelah bumi hancur-hancuran, Az-Zumar 68 sampai 70. Setelah bumi semuanya hancur-hancuran, nanti Allah berikan cahaya yang terang benderang di sebagian bumi, yaitu bumi Syam, Yordania, Lebanon, Palestina. Itulah tempat-tempat yang akan menjadi tempat berpijak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan padang mahsyar. Ketika semua manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir berdiri di forumnya Allah Subhanahu wa taala padang mahsyar, maka Bapak Ibu sekalian, manusia yang sudah dibangkitkan itu dari alam kuburnya, Allah katakan, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nanti Bapak Ibu sekalian, bumi sudah hancur, digelar pengadilan Allah di padang mahsyar, maka manusia itu bangkit dari alam kuburnya, bangkit dari tidurnya, bangkit dari kematiannya. Mereka keluar dari kuburnya menuju padang mahsyar itu dengan berjalan ashtata. Ashtata itu bermakna berkelompok-kelompok. Ashtata itu bermakna terbagi menjadi dua golongan. Jadi kalau di dalam ayat yang lain itu misalnya surah Al-Infitar masih bercerita tentang hari kiamat. Di surah Al-Infitar Allah katakan, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Nanti manusia yang sudah dibangkitkan itu mereka berjalan menuju pengadilan Allah dengan ashtata, berkelompok-kelompok, maksudnya berpisah. Secara umum ada yang berpisah. Kelompok yang pertama namanya Baroroh atau Al-Abror. Al-Abror ini atau Baroroh ini adalah orang yang berbakti, taat, patuh, dan banyak amal solehnya. Itu namanya Baroroh. Orang inilah yang sudah kita ceritakan. Sudah cerita belum saya di surah? Besok-besok lah saya ceritakan. Itu secara umum kelompok yang pertama namanya Baroroh atau Al-Abror, orang yang berbakti, patuh, taat. Mereka berjalan bergelombolan, satu kelompok. Yang kedua namanya wa innal fujjar lafi jahim, namanya Fajarah atau Al-Fujjar. Apa Al-Fujjar ini? Orang yang durhaka. Dia tidak berbakti sama Allah, tidak patuh sama Allah, suka bermaksiat dan banyak dosanya. Ini kalau kita bayangkan, nanti orang yang dosanya suka mencuri berkelompok, suka berjudi berkelompok, yang suka merampok mereka berkelompok, sekelompok masing-masing. Yang suka sedekah berkelompok, yang suka baca Quran berkelompok. Inilah yang disebut ashtata. Auzubillahi. Qauli hadza. Bapak Ibu kita putuskan dulu. Mudah-mudahan sambung di
pekan selanjutnya. Bersama-sama kita tutup. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa hamlan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, kokohkan hati kami, kuatkan hati kami, teguhkan hati kami dalam keimanan, ketaatan dan keislaman kepadamu ya Rabb. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri segala nikmatmu ya Rabb. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa meyakini tentang peristiwa yang akan terjadi, yaitu disebut dengan hari kiamat ya Allah. Allahumma ya Allah, jaga daripada amal-amal kami ya Rabb, jangan sampai amal-amal kami rusak dengan perkara-perkara kemaksiatan, zina dan lain sebagainya ya Rabb. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-Mu ya Rabb, dan masukkan kami ke dalam golongan yang berhak menduduki surga-Mu ya Rabb. Rabbana taqabbal minna du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kesempurnaan punya Allah, khilaf salah punya saya pribadi mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.